Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil praktikum kimia fisika, yaitu tentang tegangan muka cairan dan massa jenis padatan, yang diusulkan oleh saya sendiri, Hoirunisa, dengan dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan STM ENG. Di sini dari data hasil praktikum yang telah saya lakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, tempatnya di Laboratorium Kimia Politeknik Negeri Cilacap. Di sini pada praktikum tegangan muka cairan menggunakan 5 jenis cairan. Yang pertama adalah aquades, yang kedua aseton, yang ketiga metanol, yang keempat air minyak, dan yang kelima adalah air oli, dan dengan alat yaitu piknometer. Piknometer awalnya yaitu kosong. Kemudian masing-masing jenis cairan tersebut ditimbang pada neraca analitik untuk mengetahui berapa masanya. Yang pertama aquades, masanya yaitu 77,33 gram. Yang kedua aseton diperoleh masanya yaitu 67,04 gram. Yang ketiga metanol yaitu menghasilkan 67,15 gram. Air minyak 72,94 gram. Dan air oli adalah 71,22 gram. Kemudian massa dari piknometer kosong sendiri yaitu 28,17 gram. Kemudian di sini ada selisih tinggi cairan. Untuk selisih tinggi cairan pada aquades yaitu 2,6 mm, pada aseton 2,7, metanol 2,8, air minyak 2,8, dan air oli 2,7 mm. Kemudian di sini diperoleh suhu dari masing-masing cairan juga. Pada aquades 30 derajat Celcius, pada aseton 29 derajat Celcius, pada metanol 28 derajat Celcius, pada air minyak 31 derajat Celcius, dan pada air oli 31 derajat Celcius. Di sini juga terdapat nilai dari densitas yang sudah melalui perhitungan yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Dan diketahui diameter pipa kapiler adalah 12,8 mm. B. Tabel massa jenis padatan. Pada tabel yang pertama yaitu volume kubus untuk 2 kali pengukuran. Pada pengukuran pertama menghasilkan 39,52 sebagai MO dan 41,56 sebagai M1 dengan volume benda yaitu 36 mili. Kemudian tabel yang kedua yaitu volume patu kecil dengan 2 kali pengukuran. Pengukuran yang pertama menghasilkan nilai yaitu 14,52 gram, yang kedua 14,53 gram, kemudian volume benda yaitu 3,8 mili. Selanjutnya pada tabel yang ketiga, volume batu besar dengan 2 kali pengukuran. Dengan pengukuran yang pertama menghasilkan nilai 55,82 gram, kemudian pengukuran yang kedua 57,05 gram, kemudian volume benda yang dihasilkan pertama 18 mili dan pada pengukuran yang kedua 24 mili. Selanjutnya tabel yang keempat atau tabel yang terakhir yaitu volume kelereng. Sama yaitu dengan 2 kali pengukuran dengan massa tiap pengukuran itu berbeda. Yang pertama dihasilkan massanya yaitu 6,52 gram dan yang kedua 6,58 gram, dan di sini dihasilkan volume benda yaitu 2,2 mili. Yang selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari densitas, yaitu dengan rumus densitas sama dengan W1 min W2 per volume, di mana W2 itu adalah seperti yang diketahui pada tabel, yaitu hasil dari massa piknometer kosong 28,17 gram. Kemudian W1 itu yaitu nilai dari massa tiap-tiap jenis cairan. Seperti aquades yaitu sudah diketahui pada tabel 77,3 dan aseton yaitu 67,4. Kemudian pada aquades jadi densitas sama dengan W1-nya 77,33 gram. Kemudian dikurangi W2 massa piknometer kosong 28,17 gram per volume, yaitu volumenya adalah 50 mili, jadi 77,33 gram dikurangi 28,17 gram per volume 50 mili
menghasilkan nilai densitas yaitu 0,9832. Untuk perhitungan densitas pada aseton, metanol, air minyak, dan oli, perhitungannya sama, yaitu W1 min W2 per volume. Kemudian, untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung massa jenis padatan. Diketahui kubus di sini dengan diketahui MO-nya adalah 39,52 gram, kemudian M1 41,56 gram, V1-nya 36 mili, pro air 995,7 kilo per meter kubik yang dapat kita lihat pada tabel. Yang ditanya ini adalah pro kubus atau massa jenis massa dari kubus. Jawab mencari volume air yang terserap oleh kubus, mencari massa air yang terserap. M air yang terserap sama dengan M1 min MO, M1-nya yaitu 41,56 gram, kemudian M0 yaitu 39,52 gram, 41,56 dikurangi 39,52, jadi hasilnya adalah 2,04 gram. Kemudian yang kedua yaitu mencari volume air yang terserap. V terserap sama dengan M air yang terserap per pro air sama dengan 2,04 yang dihasilkan dari M air yang terserap dengan satuan gram per 995,7 kilo per meter kubik, yaitu pro air, dikali 1 kilo per 1000 gram. Kemudian kita ubah menjadi mili per meter kubik sehingga menjadi 1000 mili per 1 meter kubik dikali 1000 mili per 1 meter kubik menjadi 1 liter, menghasilkan nilai 2,048 mili. Kemudian mencari massa jenis kubus, mencari total volume berlebih. V total air yang terserap sama dengan V1 plus V terserap. V1 yaitu dihasilkan 36 mili, kemudian ditambah V terserap berdasarkan hasil perhitungan yaitu 2,048 mili. Jadi 36 mili ditambah 2,048 mili yaitu 38,048 mili. Selanjutnya yaitu mencari massa jenis kubus. Massa jenis kubus sama dengan massa batu kering per volume total air berlebih, sama dengan 36,52 per 38,048 mili. Jadi hasilnya adalah 0,95984 gram per mili, atau juga bisa 959,84 dalam bentuk kilogram per meter kubik. Jadi di sini tuh diubah satuannya dari gram per mili menjadi kilogram per meter kubik. Selanjutnya yaitu pada batu kecil. M0 diketahui 14,52 gram, M1 14,53 gram. Rata-rata V1 3,8 ditambah 3,8 per 2 sama dengan 3,8 mili. Rho air sama dengan 995,7 kilo per meter kubik. Ditanya massa jenis batu kecil. Mencari volume air yang terserap oleh batu kecil, mencari massa air yang terserap. Rumusnya sama, yaitu M1 min M0 sama dengan 14,53 gram kurangi 14,52 gram. Jadi hasilnya adalah 0,01 gram. Yang selanjutnya adalah mencari volume air yang terserap. Volume yang terserap sama dengan massa air yang terserap per rho air sama dengan 0,01 gram per 995,7 kilo per meter kubik dikali 1 kilo per 1000 gram. Kemudian kita ubah menjadi 1000 mili per 1 meter kubik menjadi dikali 1000 mili per 1 liter. Jadi hasilnya adalah 0,01004 mili. Mencari total volume yang berlebih
yaitu dengan volume total air terserap sama dengan V1 plus V terserap sama dengan 3,8 mili plus hasil dari V terserap yaitu 0,01004 mili menjadi hasilnya adalah 3,81,004 mili. Mencari massa jenis batu kecil. Raw batu sama dengan massa batu kering per volume total air berlebih sama dengan 13,52 gram per 3,81004 mili. Jadi 13,52 gram per 3,81004 mili hasilnya adalah 3,54851 gram per mili, atau kita jadikan kilogram per meter kubik menjadi 3548,51 kilo per meter kubik. Untuk perhitungan pada batu besar sama seperti perhitungan pada batu kecil dan juga pada kubus, sama caranya, perhitungannya sama persis. Kemudian untuk yang kedua, tegangan muka cairan pada Aquades diketahui Rho Aquades adalah 0,9832 gram per mili. Kemudian diameter pipa kapiler 12,8 mm atau 1,28 cm. Jari-jarinya yaitu 0,64 cm, tingginya 0,26 cm. Kemudian kita mencari tegangan muka cairan dengan rumus yaitu setengah R kali H kali densitas kali gravitasi. Setengah dikali 0,64 cm dikali 0,26 cm dikali 0,9832 gram per mili dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 100 cm per 1 meter. Jadi hasilnya yaitu 80,1661 gram kali cm pangkat 3 per mili kali S kuadrat dikali 1 kilo per 1000 gram dikali 1000 mili per 1 liter, kemudian 1 meter maksudnya per 100 cm, kemudian dipangkatkan 3, hasilnya adalah 0,0801661 kilo per second kuadrat. Untuk perhitungan pada aseton, metanol, dan minyak pun sama, serta oli, yaitu sama seperti pada perhitungan di Aquades. Kemudian untuk di sini terdapat grafik yaitu pada garis horizontal yaitu jenis cairan, sedangkan pada garis yang vertikal yaitu nilai dari densitas masing-masing cairan. Grafik kedua ada tegangan permukaan dan densitas, massa jenis padatan, kemudian pembahasan tegangan muka cairan dengan metode kenaikan kapiler, kemudian faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan yaitu antara lain suhu, zat terlarut, surfaktan, dan jenis cairan serta konsentrasi zat terlarut. Kemudian untuk massa jenis zat padat yaitu dibagi dua, peraturan dan massa zat padat tidak peraturan. Demikian hasil perhitungan dari praktikum kimia fisika massa jenis padatan dan tegangan muka cairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.